Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nurika sari wa madadika al-jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di bulan yang munawwar ini, bulan Ramadan yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan hidayah bagi manusia. Nah, ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi umatnya Rasulullah untuk berpuasa. Kemudian dilanjutkan dengan ayat sebelumnya, yaitu yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu, supaya kalian semua bertakwa. Nah, dikata la'allakum tattaqun, sebagaimana yang guru saya sampaikan, bahwa yang berarti supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya, ketakwaan dan keimanan kita semakin bertambah dan meningkat dengan kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa setiap hari di bulan Ramadan, imanan dapat diartikan sebagai dengan membenarkan dan percaya atas keabsahannya, wa ihtisaban, dan kita hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan seperti itu, ghufira dengan fi'il amr yang artinya telah, maka dapat diartikan maka dia telah diampuni dosanya yang telah lalu dan apa yang akan datang. Kemudian dilanjutkan, wa man qama Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun dan beribadah di seluruh malam Ramadan, dari malam 1 sampai malam terakhir, ya, maka begitu juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah telah mengampuni dosanya apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Kemudian masih dilanjutkan hadis tersebut, wa man qama lailatul qadr ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun dan beribadah mencari keutamaan di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia telah diampuni apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan, yang diriwayatkan dari beberapa hadis dan juga kitab para ulama, bahwa Lailatul Qadar ini datangnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan juga disebutkan di malam-malam ganjil, entah di 21, 23, 25, 27 ataupun 29, dan kita tidak tahu. Tetapi apa salahnya kalau kita mencari keutamaan tersebut dari awal malam Ramadan, dari malam 1, 2 ataupun sampai Ramadan habis. Nah, siapa tahu Lailatul Qadar tersebut datang di 10 malam pertama ataupun malam kedua. Ya, wallahu a'lam. Perlu diketahui ya ahbab, bahwa malam pertama Ramadan itu disebut Lailatul Nadhrah atau malam pandangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada seluruh hambanya, ya, memandang kepada seluruh hambanya dengan pandangan rahmat. Dan barang siapa yang telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, maka Allah tidak akan mengazabnya selama-lamanya. Syuf, betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain dari beberapa keistimewaan yang Al-Faqih disampaikan, ada salah satu keistimewaan dan juga maksud dari berpuasa. Disebutkan dalam hadis qudsi, qala Allah taala kullu amali ibni adam ilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, setiap amalan Bani Adam, setiap ibadah Bani Adam itu untuknya. Dari dia salat, bertilawah, berzikir, bersedekah dan lain sebagainya, itu untuknya. Kemudian dilanjutkan, illa shaum, kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sesungguhnya
itu untuk aku, ya. Allah yang berkata, itu untuk aku dan aku yang akan memberi balasan langsung. Kalau ibadah yang lain, ya, dari sholat, tilawah dan lain sebagainya, itu malaikat raqib dan atid yang menilai. Tetapi kalau puasa itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian izinkan Al-Fakir menyampaikan beberapa poin penting, beberapa hikmah dari kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, at-tazawwud bizadit taqwa, berbekal dengan pembekalan takwa. Sebagaimana yang Allah taala sebutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ambillah bekal, berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Dari sini kita tarik garis kepada surat Al-Baqarah yang tadi saya sampaikan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah dukhul madrasatis sabr. Kita masuk dalam tempat melatih kesabaran, tempat belajar kesabaran. Karena memang betul ya, Ramadan itu sangat menguji kesabaran kita. Sabar untuk menahan hawa nafsu, syahwat, amarah dan yang lain sebagainya. Sikap sabar tersebut dapat diartikan sebagai ketenangan jiwa. Jiwa kita tenang hingga ridho atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hadisnya wa huwa syahrus sabr. Artinya Ramadan itu bulan kesabaran. Was sabr thawabuhul jannah, dan sabar itu pahalanya tidak lain adalah surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya para orang-orang yang sabar itu diberi balasan kepada mereka dengan pahala yang tidak terhenti, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, mulazamatu syukril 'alal mun'im. Melazimkan rasa syukur kita kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur merupakan perbuatan kita menggunakan nikmat atas untuk tujuan apa dia diciptakan. Seperti mata, kita menggunakannya untuk melihat tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulut kita gunakan untuk berzikir, bertilawah, berkata yang baik, memuji orang, seperti itu. Memakan makanan yang halal dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullah walitukmilul iddah, sampai kalian menyempurnakan bulan Ramadan tersebut, entah itu 30 atau 29 hari sesuai dengan hilal. Walitukabbirullah, kemudian kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Id, ya. Walitukabbirullah ala ma hadakum, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala hidayahkan kepada kalian dari segi berpuasa dan beribadah. Wala'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kemudian poin yang keempat, menyucikan diri dengan akhlak yang mulia. Karena dengan itu sempurna rasa ketakwaan, dan takwa itu merupakan poin penting dari akhlak. Karena ketika di bulan Ramadan tersebut seorang hamba dengan rasa ketakwaan tersebut itu akan menjadikannya dia, dengan akhlak tersebut itu akan menjadikannya dia berperilaku yang mulia dan meninggalkan perilaku yang buruk, seperti itu. Kemudian yang terakhir, qahru aduwallah iblis, mengalahkan dan membuat benci musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis. Karena syahwat itu merupakan hal yang membuat senang mereka, ya, membuat nyaman hati mereka. Dan syahwat itu tempat panen, ya, dapat diartikan tempat panen, karena dia menjebloskan Bani Adam ke dalam syahwat tersebut. Dan dia akan iblis itu terus menerus menggoda Bani Adam hingga dia wal'iyadzubillah terjauh dan tertutup dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi hamba yang mahjub, wal'iyadzubillah tabaraka wa taala. Kemudian dari 5 poin penting tersebut, dari kita memahami poin penting tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita di tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, daripada tahun yang sebelumnya. Beberapa dari ulama yang terdahulu atau bahkan dari ulama yang di zaman sekarang, ketika Ramadan itu akan datang, ketika Ramadan itu pergi, ya, mereka akan bersedih, mereka akan menangis bahkan,
dengan perpisahan mereka dengan Ramadan tersebut. Sampai 6 bulan lamanya. Mereka berpisah, bersedih sampai 6 bulan. Kemudian 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka akan begitu bahagia. Mereka akan bersuka cita dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Sampai mereka pun menyiapkan niat dari ibadah apa yang akan mereka tambah, dari amalan apa yang akan mereka tambah, sehingga Ramadan tersebut lebih baik dari Ramadan tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan niat kita? Bagaimana dengan amalan dan ibadah kita di bulan Ramadan ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dari golongan hamba-hambanya yang senantiasa bersuka cita dan senantiasa menambah niat mereka untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam waj'alna min khasi ahli. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.